ana kidung rumakseng wengi teguh ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman dan selamat datang di channel kisah mistis kita. Masih dengan cerita nostalgia di sebuah pedesaan tempat saya tinggal yang berada di pinggiran kota Demak, dengan hampir semua penduduknya mengandalkan mata pencaharian dengan bertani dan berladang. Dan tentu saja kehidupan di tahun 90-an itu masih terasa sangat sederhana, dengan fasilitas jalan kampung yang masih ditata batu-batu kasar. Di sebelah barat desa kami ada sebuah kali yang cukup lebar, sekitar 6 meter, yang biasanya dipakai untuk pengairan di sawah dan kadang untuk kegiatan anak-anak bermain dan juga untuk kegiatan memancing warga-warga sekitar. Saat kami bermain di tempat si Budi, saat itu kami mendengar kabar bahwa ada seorang warga di kampung kami yang bernama Mbah Warto ini meninggal. Saat kami bermain itu mendengar kabar kematian, si Budi ini memiliki sebuah ide untuk mengambil bambu ukur yang dipakai untuk mengukur penggalian lubang pemakaman untuk digunakan sebagai joran pancing. Karena si Budi ini di beberapa minggu kemarin pernah mendengar saat dia ikut meronda, orang-orang tua itu bercerita bahwa joran pancing dari bambu ukur orang yang meninggal bisa dipakai untuk memancing dan mendapatkan ikan yang banyak. Dari situlah si Budi bercerita dan memiliki ide tersebut, sampai akhirnya kami berempat waktu itu menyetujui apa yang direncanakan Budi. Siang itu juga kami menuju ke pemakaman karena ada di desa kami tersebut ketika ada orang yang meninggal, biarpun itu malam hari, akan langsung segera dikebumikan atau dimakamkan. Sampailah kami di pemakaman yang waktu itu masih ramai. Ada belasan orang di situ yang membantu untuk menggali lubang dan juga membuatkan peti untuk jenazah. Sampai akhirnya mungkin karena kesibukan, si Budi ini berhasil mengambil bambu yang dipakai untuk mengukur lubang galian makam. Saat itu juga kami langsung pulang kembali ke rumah Budi, dan kami sempat mampir ke rumah untuk mengambil joran yang kami biasanya pakai untuk memancing. Dan si Budi ini memakai joran dari bambu pengukur lubang mayat tadi. Sampai di sungai kami memancing, dan saat itu memang terjadi sebuah perbedaan, di mana kami yang memakai pancing biasa hanya beberapa kali mendapatkan ikan, dan si Budi ini mendapatkan jumlah ikan yang waktu itu hampir 2 kali lipat dari yang kami dapat. Sore itu sekitar jam 5 kami pulang. Di perjalanan itu Budi menanyakan kepada kami apakah nanti malam mau disambung lagi ataukah
besok lagi kita mulai memancing. Dan si Salyo ini, teman kami yang satu, meminta kami berdua juga untuk nanti malam melanjutkan mancing karena besok pagi adalah hari Minggu dan sekolah libur. Dan keinginan kita waktu itu kalau nanti memang dapat ikan banyak akan dibagi untuk tambahan lauk pauk di rumah kami masing-masing. Singkat cerita, malam hari kami berkumpul kembali dengan membawa obor menuju ke sungai untuk mancing, dan spot yang kami pilih waktu itu berjajar kira-kira setiap anak berjarak antara 5-4 meter untuk memancing tadi. Sekitar 1 jam Budi memanggil kami bahwa dia sudah mendapatkan banyak ikan dengan menunjukkan ember yang dia bawa kepada kami waktu itu, dan kami berencana sebentar lagi akan pulang. Kami kembali lagi ke spot masing-masing sampai akhirnya kami mendengar bahwa Budi seolah-olah dia baru berbincang dengan seseorang yang waktu kami menoleh itu kami tidak melihat. Tapi dari omongan Budi ini bahwa Budi menjawab, ya lumayan iki wis entuk iwak akeh, ya lumayan ini sudah dapat ikan banyak dan paling sedelok neh balik, paling sebentar lagi pulang. Dan si Salyo yang berada dekat dengan Budi di sampingnya, ngomong karo sapa Bud? Ya, ngomong sama siapa Bud? Iki Mbah Warto. Loh, lah itu Mbah Warto sapa? Ya Mbah Warto tonggo ne dhewe. Ya Mbah Warto tetangga kita. Dan kami bertiga sempat kaget dan hampir refleks bersamaan. Lho Bud, Mbah Warto lak ya wis mati. Mosok omong-omongan karo kowe. Mbah Warto kan sudah meninggal, masa ya berbicara sama kamu. Lah kok ora percaya, iku lho wonge, sambil menunjuk ke titik di atas kami, yaitu sebuah jalan kampung. Dan spontan kami melihat ke arah yang ditunjuk Budi dan kagetlah kami karena yang kami lihat di atas kami di pinggir jalan itu adalah sesosok pocong yang sedang melompat-lompat menjauhi kami, menyeberangi jalan. Dan dari situlah tanpa komando kami hampir berbarengan memberesi pancingan kami dan membawa ember yang kami bawa untuk menampung ikan yang kami dapat. Agak tergesa-gesa kami pun pulang ke rumah masing-masing dan proses pembagian ikan yang kami rencanakan tadi akhirnya tidak dilanjutkan, tidak dilaksanakan. Sampai kemudian bapaknya Budi sekitar jam 8:30 mengetuk pintu rumah Budi ini dengan keras dan dengan suara yang agak keras untuk segera dibukakan pintu. Bapaknya Budi ini pulang dari tempat tahlilan, tempatnya Mbah Warto yang baru diadakan malam ini. Kemudian ibunya yang waktu itu masih di ruang depan sedang merapikan sayur bayam yang baru dipanen sore tadi untuk diikat, yang kemudian nantinya akan dijual di esok harinya. Dari ibunya ini, ngopo Pak, kok
keweden, kenapa Pak kok ketakutan? Ya, iku Bu ning pojokan kok ono pocong. Itu Bu, di depan kok ada pocong. Kondisi rumah Budi sendiri ini di teras dipasang lampu, tapi hanya lampu bolam yang berwarna kekuningan yang kemungkinan mungkin kisaran 10 watt waktu itu, sehingga kondisi di luar rumah Budi di teras itu agak remang-remang. Dan dari keributan bapaknya tadi, Budi keluar dan kemudian Budi pun bercerita pengalaman apa yang tadi kami alami di sungai, yang juga waktu itu melihat sosok Mbah Warto yang dilihat Budi, dan 4 orang kami semua melihat pocong yang sedang melompat-lompat. Nah, setelah itu Budi bercerita juga dengan polosnya kalau dia tadi malam memang tadi siang dia mengambil bambu ukur untuk galian lubang makam yang digunakan untuk menguburkan Mbah Warto. Dan dari situ dengan agak marah bapaknya membentak Budi, "Wah ngawur kowe Bud, koyo ngono kok dipercaya. Wah kamu ngawur Bud, seperti itu kok dipercaya. Dan di pringe mana ini bambunya?" Nah, dengan agak takut Budi maju untuk keluar mengintip di depan pintu, untuk mengintip di tempat dia menaruh joran bambu yang tadi. Ternyata Budi di situ tidak melihat apa-apa. Dan kemudian dengan takut Budi meminta bapaknya untuk menemani mengambil joran itu. Sampai di pojok tempat Budi menaruh joran, yang saat itu memang tidak terlihat sosok pocong. Akhirnya bapaknya Budi tanpa berganti baju mengajak Budi langsung ke tempat Mbah Warto, yang saat itu di rumah Mbah Warto masih ada sebagian besar warga yang masih berjaga. Dan kemudian bapaknya Budi meminta maaf kepada keluarga atas kecerobohan anaknya. Dan saat itu juga keluarga meminta beberapa warga untuk mengambil bambu pengukur mayat tadi untuk segera dikubur bersama dengan kuburannya Mbah Warto. Malam itu juga bambu pengukur jenazah yang dipakai Budi untuk joran pancing dibawa kembali ke makam untuk dimakamkan di atas makamnya Mbah Warto. Dan setelah kembali ke rumah Mbah Warto, sempat di situ terjadi ledekan-ledekan pada Budi, dan Budi sendiri hanya cengar-cengir karena memang ya seperti itulah anak kecil, karena memang masih kecil. Akhirnya semuanya juga dimaklumi. Dan hari itu selesai, tidak terjadi apa-apa lagi, dan semuanya berjalan kembali normal. Demikian kawan-kawan, sebuah cerita yang pernah kami alami waktu di desa, dengan kehidupan yang sederhana, dengan pemikiran yang sederhana juga. Akhirnya masih ada tahayul-tahayul yang masih kami percayai, dan kami juga tidak tahu apa korelasi antara bambu pengukur mayat tadi dengan kegiatan memancing.
apakah memang benar itu bisa mendatangkan hoki ketika memancing atau seperti apa, saya sendiri kurang paham. Demikian kawan-kawan, mohon dukungan untuk berkembangnya kembali channel ini, dan saya pribadi meminta maaf bila ada kata-kata yang kurang pantas, dan tentu saja saya akan memperbaiki kembali kekurangan-kekurangan yang memang masih sangat banyak. Jaga diri kalian teman-teman, selalu sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakai loro pan samyo bali, sakeh ngomong pan sami mirudo, welas asih pandulu